Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian, juga jamaah yang ada dari Majelis Ilmu Ummahat di Perth, Australia. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersua untuk membahas bahasan penting yang mudah-mudahan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, di mana bahasan yang nanti kita bahas yaitu sederhana itu lebih baik. Ini tentang permasalahan kita diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW untuk bersederhana dalam melakukan ibadah. Kita diperintahkan untuk bersederhana dalam melakukan ibadah. Baik, nantinya mari kita simak terlebih dahulu pembacaan buletin. Sudah siap? Baik, dengan judul sederhana itu lebih baik, nanti akan dibacakan 3 hadis. Ya, kita lihat dulu pembacaan hadis pertama dari Mujahid dan seterusnya. Monggo. Sederhana itu lebih indah. Hadis pertama dari Mujahid, ia berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam tanpa tidur dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, akan tetapi aku tidur dan aku sholat malam. Aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku, maka ia bukan termasuk golonganku. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan para bid'ah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Baik, kita lihat dulu dari Mujahid. Dia berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansar yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ia ini rajin ibadah. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam, coba lihat, tanpa tidur. Dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, akan tapi Nabi SAW contohkan pada diri beliau, lakinni ana anam wa usolli wa asum wa uftir faman iktada bi fahuwa minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Aku sendiri itu tidur dan aku tetap juga sholat malam. Aku sendiri puasa dan juga ada waktu untuk berbuka puasa. Dan siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia bagian dariku. Dan siapa yang benci sunnahku, faman waman rokiba an sunnati falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Inna likulli amalin syirratun summa fatratan, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Kata Nabi SAW, setiap amal itu punya masa semangat dan juga punya masa malasnya. Siapa yang masa
malasnya itu terjatuh pada bid'ah, maka dia sesat. Dan siapa yang masa malasnya itu jatuh tetap pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad ihtada, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Ya, kita lihat ini hadis yang bicarakan tentang ada seseorang dari Bani Abdul Muthalib yang ibadahnya berlebihan dan ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat hadis nomor 2. Ya. Hadis nomor 2 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia telah menikahi wanita dari Quraisy, namun ia tidaklah mendatanginya atau menyetubuhinya karena sibuk puasa dan sholat malam. Lalu ia menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah setiap bulannya selama 3 hari. Aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan padanya, puasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata padanya, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan sekali. Aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Kalau begitu kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 15 hari. Aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Kalau begitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khatamkanlah setiap 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ingatlah, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku, maka ia sungguh beruntung. Namun siapa yang sampai futur atau malas hingga keluar dari ajaranku, maka dialah yang hina. Hadis riwayat Ahmad. Baik, kita lihat dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sini diceritakan tentang ibadahnya yang luar biasa. Maka Nabi SAW menasihati dia suruh puasa setiap bulannya selama 3 hari. Di sini bebas, artinya pokoknya 3 hari puasa setiap bulan. Memang ada 2 macam di sini bentuk puasanya, bisa kita lakukan pada Ayyamul Bid, bisa juga dilakukan pada hari yang bebas, yang penting tiap bulan Hijriah. Misalnya di sini bulan Safar, kita memilih 13, 14, 15. Bisa memilih seperti itu. Kemudian Abdullah itu jawab, aku mampu lebih daripada itu. Lalu ia terus menjawab yang sampai Nabi SAW katakan, sudahlah kalau gitu puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Dan itu puasa Nabi Daud. Itu yang pertama terlebih dahulu. Intinya di sini Nabi SAW nasihatkan dia supaya tidak berlebih-lebihan dalam puasa, karena dia juga menikah, lantas dia lalaikan istrinya karena sibuk dengan puasa tadi. Terus tentang masalah hatamkan Al-Quran juga demikian. Nabi sarankan dia hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Dia jawab, dia masih lebih mampu daripada itu. Kalau gitu tiap 15 hari dikatakan masih lebih mampu lagi. Dikatakan lagi kalau gitu tiap 7 hari, dia katakan masih lagi. Maka Nabi SAW katakan, sudahlah kalau gitu setiap 3 hari saja. Kemudian Nabi SAW itu katakan, ingatlah, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Setiap amalan itu punya masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa malasnya. Faman kanat syirratuhu ila sunnati, siapa yang masa semangatnya itu pada sunnah Nabi SAW, faqad aflaha, maka dialah yang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Namun siapa yang masa malasnya itu tidak pada koridor sunnah Nabi SAW, maka dialah yang binasa. Maka dijelaskan di sini sudah 2 hadis kita lihat, ada masa semangat, ada masa malas. Kita dituntut untuk bisa pertahankan tadi, walaupun nanti suatu waktu kita berada dalam kondisi malas, tetap pertahankan di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat faedah hadis dari 2 hadis yang telah dibaca. Ya, faedah hadis pertama, setiap amalan itu punya masa semangat, punya masa tidak semangat atau malas.
Setiap amal punya masa semangat, punya masa malasnya. Ya, setiap amalan itu seperti itu. Maka kadang masa malasnya itu muncul, kadang masa semangatnya lagi muncul gitu. Terus Biar semangat beramal, jalankan amal sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. baik, di sini disebutkan biar semangat beramal diperintahkan untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalau kita lihat ya, ada kiat untuk semangat beramal. Bagaimana kiat supaya terus semangat beramal? Kalau kita lihat dari dua hadis tadi, coba lihat. Ada yang berlebihan malah jadi suatu waktu masa malasnya itu muncul. Maka kalau mau jaga semangat untuk beramal, terus praktekkan apa yang jadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak cari selain dari itu. Kita cari yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat. Terus yang ketiga. Yang ketiga, boleh menyebut amal soleh sendiri selama aman dari riya. Nah, tadi dari dua hadis tadi disebutkan tentang amal soleh, menunjukkan bahwasanya boleh menyebutnya selama kita aman dari riya. Lalu Yang keempat, sederhana dalam amalan itu lebih baik daripada memperbanyak amalan yang tidak ada tuntunan. kita bersederhana dalam amal yang sesuai dengan tuntunan itu lebih baik daripada memperbanyak amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya, jadi mendingan sedikit, namun itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW daripada banyak, namun jauh dari tuntunan. Terus, Ya. Yang kelima, para sahabat Nabi semangat dalam menambah ibadah dan ketaatan. maka kita juga demikian. Kalau kita ingin selamat, ya, maka jalankanlah ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Lalu kita tambah ibadah tadi dan ketaatan kita. Dan kita contohi para sahabat, mereka lebih semangat dalam menambah amalan, nambah ibadah, nambah amal solehnya, nambah amal jariahnya, nambah sodakohnya dibandingkan mereka memikirkan tentang urusan-urusan dunianya. Mereka semangat untuk itu. Demikian juga kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita juga semangat dalam beramal soleh. Amin. Yang keenam, Yang keenam, dianjurkan untuk menikah. di sini dianjurkan untuk menikah karena tadi Abdullah bin Amr bin Al-As dia menikah, namun ingat ketika menikah memperhatikan istri, memperhatikan yang dia tanggung nafkahnya, tidak sibukkan diri dengan ibadah terus. Terus yang ketujuh, Diharamkan puasa dahar atau puasa terus-menerus tanpa istirahat. nah puasa dahar nggak boleh. Artinya minimal ada waktu untuk istirahat, misalnya seperti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tidak boleh setiap hari puasa terus kecuali puasa wajib di bulan Ramadan. Terus yang kedelapan, Yang kedelapan, diharamkan sholat semalam penuh. nah berarti pada waktu malam juga berikan waktu, porsi waktu untuk istirahat. Tidak semua waktu kita gunakan untuk sholat malam. 9. Ya, nomor 9, perkara mubah dan perkara sunnah dapat berubah menjadi haram jika keluar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lihat kalau mubah dan perkara sunnah kok dilakukan itu menjerumuskan kita dalam yang haram, ya, menjerumuskan kita dalam yang haram atau ini keluar dari koridor Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dihukumi haram. Maka mengubah jadi haram, kemudian yang sunnah juga jadi haram kalau tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tadi apa? Contoh tadi dia tidak mau tidur, ya asalnya boleh. Namun kalau sudah sampai tidak memperhatikan dirinya karena sibuk dengan ibadah saja tidak boleh. Contoh lagi nanti akan kita sebutkan di mana ada hadis yang menyebutkan ada yang tidak mau menikah karena untuk ibadah saja. Tidak mau menikah ya dia bisa menunda tidak masalah. Namun kalau dia tujuannya untuk ini jadikan sebagai ibadah sebagaimana pendeta atau rahib maka tidak dibolehkan. Terus nomor 10. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan dalam ibadah, termasuk at-taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, bersederhana dalam ibadah, ibadah manut tuntunan walaupun itu sedikit misalnya. Ini termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti itu berpahala walaupun tidak banyak. 11.
Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan dalam berlebih-lebihan dalam ibadah. Taib. Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW akan mengantarkan dalam berlebih-lebihan dalam ibadah. Akhirnya sholat malamnya berlebihan, puasanya berlebihan, khatam Al-Qur'annya berlebihan, ya. Ini menyalahi. Terus Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah, harus disertai dalil. Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah. Melakukan amalan A, melakukan amalan B, melakukan sholat A, melakukan sholat B, zikir A, zikir B, pokoknya manut pada tuntunan. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, haram untuk diamalkan. Maka ada kalimat lain dari para ulama, hukum asal ibadah adalah tahrim, diharamkan. Terus. Yang ke-13, tidak boleh tertipu dengan sebagian amalan yang zahirnya baik padahal menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tertipu dengan sebagian amalan yang lahirianya baik karena banyak di situ misalnya. Padahal menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus 14. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak dianjurkan dan itu adalah puasa yang paling maksimal, tidak boleh ditambah dengan puasa lainnya yang dirutinkan. Tapi puasa Daud paling maksimal. Sehari puasa, sehari tidak. Ada yang puasa lebih daripada itu nggak boleh. Maka puasa Daud perlu diberi catatan di sini para pendengar sekalian. Tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis. Puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Daud berdiri sendiri. Sehingga kalau misalnya jatuh pada momen tertentu, misalnya tiba puasa Asyura seperti kemarin. Sebelumnya ada puasa Tasu'a 2 hari. Mau puasa 3 hari lagi, 9, 10, 11. Maka kalau bertemu momen seperti itu, puasa Daud dihentikan dulu. Lantas puasa sesuai dengan momen tadi. Lantas setelah itu dia puasa Daud lagi. Terus 15. Amalan yang tidak ada tuntunan bisa jadi bentuknya adalah ibadah yang ditambah atau meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dan diniatkan sebagai ibadah. Seperti hidup membujang biar makin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Baik, kita lihat. Amalan yang tidak ada tuntunan bisa jadi bentuknya adalah ibadah yang ditambah. Jadi ada yang ditambah di situ. Gerakannya, bacaannya gitu yang tidak sesuai dengan tuntunan berarti. Atau meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dan diniatkan sebagai ibadah seperti hidup membujang biar makin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Enggak boleh. Jadi bid'ah itu bisa jadi ada penambahan atau bisa jadi ada pengurangan. Terus yang ke-16. Ke-16, menghatamkan Al-Quran hukumnya sunnah dan melihat sesuai kemampuan. Menghatamkan Al-Quran hukumnya sunnah dan melihat sesuai kemampuan. Nah sekarang kita lihat hadis ke-3 dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertandang atau ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah, karena saya sedang berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, tidurlah hingga pada akhir malam. Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman itu benar. Hadis riwayat Bukhari.
Taib, kita lihat hadis dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, ini tentang cerita Salman dan Abu Darda. Para pendengar sekalian perhatikan, ini cerita tentang Salman dan Abu Darda. Abu Darda Masya Allah ibadahnya luar biasa, namun dia buat istrinya terlantar. Karena ketika itu Salman datang ke rumah Abu Darda, kemudian dia katakan, saudaramu, istrinya itu katakan kepada Salman, aduh kalau kamu mau tahu saudaramu itu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan, mau ibadah saja. Kemudian Abu Darda datang dan lantas dia tahu tamunya Salman itu sudah hadir di rumahnya, dia kemudian siapkan makanan, kemudian dia katakan kepada saudaranya Salman, ayo makan, kalau saya sendiri sedang puasa. Maka Salman jawab, saya tidak akan makan sebelum engkau juga ikut makan. Maka Abu Darda pun makan, dia batalkan puasanya. Maka pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya tidur. Karena Masya Allah Abu Darda tidurnya sedikit saja. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, ayo bangun, kita sama-sama sholat berjamaah. Itu sholat malam berjamaah. Setelah itu Salman berkata padanya, sesungguhnya inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Kata Nabi SAW, ingat bahwasanya bagi Rabbmu itu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman itu benar. Nah sekarang kita lihat pelajaran dari hadis ketiga yang kita bahas terakhir ini. Monggo. Ya, pertama, disyariatkan mempersaudarakan sesama muslim karena Allah. Disyariatkan mempersaudarakan sesama muslim karena Allah. Tadi Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Terus yang kedua, disunahkan pula bertandang atau berziarah ke saudara muslim dan bermalam di sana. Disunahkan pula bertandang atau berziarah ke saudara muslim dan bermalam di sana. Kita datang ke rumah saudara kita boleh, asalnya boleh. Terus yang ketiga, bolehnya berbicara dengan wanita non mahram ketika ada hajat. Tadi Salman bicara dengan istrinya Abu Darda. Kalau ada kepentingan boleh. Tidak sembarangan bicara dengan lawan jenis. Tidak sembarangan bicara lewat WA, lewat DM, lewat inbox. Kemudian tanya-tanya kabar yang tidak perlu. Cuma seperlunya saja. Jawab pertanyaan, jawab ada hajat gitu. Kalau sudah masalah-masalah yang cuma tanya-tanya kabar yang ini nggak perlu, mendingan langsung mengurus kepada suami gitu. Jadi ada laki-laki yang tanya pada ibu ya, maka tanyakan saja, bilang bisa tanya pada suami saya, ini nomor WA beliau begitu. Terus nomor 4. Boleh bertanya perkara yang mengandung maslahat walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang yang bertanya. Baik, boleh. Tadi kan Salman tanya, padahal tidak ada masalah untuk dia, namun dia tanya gimana keadaan Abu Darda saat itu ya. Kemudian istrinya jawab, Abu Darda Masya Allah ibadahnya luar biasa sampai melupakan istrinya di rumah. Terus yang kelima, sesama muslim hendaklah saling menasehati, apalagi ketika melihat saudaranya keliru atau lalai dari ketaatan. sesama muslim hendaklah saling menasihati. Apalagi kalau lihat ini saudaranya salah, terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa besar, dia ingatkan supaya kembali pada Allah. Terus 6. Keutamaan sholat sunnah di akhir malam. Tadi apa yang dicontohkan oleh Abu Darda ya, untuk sholat tadi dicontohkan dikerjakan di akhir malam dan itulah waktu yang terbaik. Terus yang ketujuh, disunahkan bagi istri untuk berhias diri bagi suaminya. Disunahkan untuk berhias diri bagi suami. Yang kedelapan, istri memiliki hak yang mesti dijalankan suami, yaitu hubungan interaksi yang baik, termasuk pula dalam hal hubungan intim. Jatah istri pun mesti diberikan.
Taib, jatah hubungan intim juga ada, nafkah juga ada, tidak boleh dilalaikan. Tadi Abu Darda itu melalaikan istrinya dalam hal ini. 9. Bolehnya melarang melakukan perkara sunnah jika sampai terjerumus dalam kekeliruan atau lalai melakukan hal yang wajib. Tadi Salman ingatkan Abu Darda, dia ibadahnya terlalu berlebihan walaupun ini ibadah sunnah namun sudah melampaui batas. Maka tidak perlu seperti itu. Terus Yang ke-10, hadis ini menunjukkan larangan menyusah-nyusahkan ataupun memberatkan diri dalam ibadah. hadis ini menunjukkan larangan menyusahkan atau memberatkan diri dalam ibadah. Jadi ibadah itu tidak dibuat susah. Ada yang gampang dikerjakan, yang jangan dipersulit. Kecuali kalau kesusahan itu jadi ikutan. Contoh kita bangun malam untuk sholat tahajud, ya berat, susah. Bukan berarti tidak sholat tahajud. Namun kita kerjakan ada kesulitan, itu konsekuensi. Orang haji pergi safar perjalanan jauh, orang umroh pergi safar perjalanan jauh. Maka dia ada kesusahan di situ, itu konsekuensi. Maka tidak masalah. Namun kalau dia cari-cari susah dalam ibadah, kok pergi ngaji, ada kendaraan, ya sudahlah saya jalan kaki saja. Walaupun dia jalan kaki 3 jam, ini namanya menyusahkan diri. Ini bukan yang dituntut, namun yang dimaksudkan susah yang berpahala adalah ketika jadi ikutan dalam ibadah. 11. Bolehnya membatalkan puasa sunnah. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama dan tidak ada kewajiban qadha jika puasa tersebut ditinggalkan. Jadi diajarkan tadi di dalam hadis Abu Darda batalkan puasa sunnahnya karena demi menghormati temannya Salman. Ini dibolehkan dan kalau dibatalkan tidak ada qadha puasa. Dan ingat para pendengar sekalian, tidak ada qadha puasa bagi ibadah sunnah. Wallahu a'lam. Demikian yang kita bahas untuk pagi hari ini. Monggo setelah sesi ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bisa juga bagi para pendengar radio bertanya di Instagram, di Facebook atau lewat WhatsApp Radio Darussolihin 0812-281-85131. Kami tunggu juga pertanyaan dari Majelis Ilmu Ummahat yang dari Australia. Silakan kalau ingin bertanya, kami sediakan waktu. Monggo. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang zikir. Untuk zikir itu saya dengar harus dihitung sama. Padahal kalau kadang cuma zikir itu, kalau saya pribadi itu kadang itu cuma pas inget langsung zikir. Dan saya nggak pernah menghitung itu. Gimana Ustadz? Ini zikir apa yang ditanya ini? Ya, zikir-zikir yang ya kayak bukan zikir sehari-hari biasa, bukan habis sholat. Misalnya zikir pagi petang itu ada istighfar 100 kali begitu. Kalau yang itu iya. Kalau yang itu saya nggak, kan kalau habis sholat kan zikir 33 itu. Tapi ini yang zikir dalam keadaan kita baru ngapain gitu loh. Zikir sehari-hari gitu, baru masak atau baru apa, itu zikirnya harus dihitung atau enggak, Ustaz? Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Misalnya subhanallah harus 70 kali atau harus 33 kali atau harus 100 kali. Padahal kan kayak gitu, kalau saya cuma seingatnya kadang langsung cuma zikir subhanallah. Nanti ganti lagi yang lain. Gitu. Boleh enggak gitu? Nah, sudah ya, tak jawab. Ya, makasih Ustaz. Baik, untuk zikir itu ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama, jika zikir tersebut ini dikaitkan dengan waktu dan Nabi SAW tetapkan ada jumlah yang disuruh kita baca. Ya, ada jumlah yang disuruh kita baca. Misalnya tadi yang saya sebut zikir pagi petang ada baca istighfar 100 kali. Berarti kalau ada tuntunan disuruh hitung 100 kali, maka kita hitung 100 kali.
Baiknya tidak kurang dan tidak lebih dari itu, karena ini terkait dengan waktu atau dikaitkan dengan zikir khusus. Contoh lagi, istighfar ba'da sholat. Situ disebutkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti kita cuma manut pada tuntunan yang 3 kali tadi. Namun kalau ada zikir umum, misalnya Nabi SAW katakan ada 2 kalimat. Itu mudah diucapkan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maka di sini tidak pakai bilangan. Maka ibu boleh bebas baca berapapun. Apa mesti 70? Tidak. Apa boleh kita hitung juga? Silahkan. Berapa bilangannya? Tidak dibatasi. Ibu mau tetapkan 100 ya boleh. Mau pakai 70 juga boleh. Namun tidak boleh dianggap ada aturan khusus. Kalau nganggap ada aturan khusus, saya harus tetapkan 70. Oh berarti harus pakai dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Karena tadi kita sudah singgung ibadah sifatnya tauqifiyah. Mesti ada dalil. Seperti itu. Jadi ada 2 macam tadi. Ada yang memang ada ketetapannya, ada yang diberikan kebebasan. Maka yang ada ketetapannya, manut saja pada ketetapan tadi. Namun kalau ada yang tidak ada ketetapannya, berarti kita amalkan semampu kita. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak. Ya. Pertanyaannya mengenai puasa sunat, Ustaz. Iya, Kita kenapa? minta izin ke suami itu hukumnya apa? Wajib atau kalau kita misalnya tidak minta? Suami ada di rumah atau tidak? Atau suami pergi safar? Di rumah. Ada di rumah, wajib minta izin. Beliau bekerja dari pagi sampai sore, sedangkan kita kan puasa siang. Sorenya pulang jam berapa? Pulangnya sebelum maghrib, ya maghrib, waktu maghrib gitu. Dan perginya jam 5 jam 6. Ibu ya suami sah-sah saja ibu puasa. Enggak apa berat gitu. Hah? Maksudnya itu minta kan yang pernah saya dengar, kita kalau puasa sunat, kita harus minta izin suami. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak minta izin suami, apakah kena lupa atau karena memang tidak mau, itu hukumnya jatuhnya gimana? Suami marah nggak kalau ibu puasa sunnah? Gitu aja. Nggak tahu, dia Oh dia cuek marah? aja gitu. Kalau suami cuek aja ya sudah puasa aja nggak apa-apa. Ini kan cuek dia kan nggak peduli apa-apa. Cuek aja. Satu lagi boleh pertanyaannya, Ustaz? Iya. Ketika kita masih muda, itu mungkin pernah tinggal sholat, tidak disiplin dengan sholat. Lalu saya pernah dengar itu kita harus buat kayak sholat ekstra gitu, sholat sunat yang untuk mengganti sholat-sholat yang dulu ketika masih muda. Apa iya itu Ustaz begitu? Apa mampu saya balik nanya? Banyak sekali loh itu kalau mau ganti. Di usaha semampunya Ustaz. Kan dihitung juga berat. Iya kan? Coba dihitung coba. Misalnya nggak sholat selama 100 hari. Hitung aja 100 kali 5 berapa? Mampu itu 500 sholat diganti? Dan itu tidak ada dalilnya Ustaz ya? Jadi yang tepat ini pendapat dari, walaupun menyelisih jumhur. Jumhur itu kebanyakan ulama. Ini pendapat menyelisih jumhur. Berarti minoritas ulama menganggap qada sholat untuk sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja tidak ada. Kewajibannya apa? Taubatan nasuha. Taubat nasuha bagaimana syaratnya? Nah ini yang dipenuhi. 1. Taubatan nasuha syaratnya menyesal. Oh dulu saya tinggalkan sholat ini seperti ini. 500 sholat saya tinggalkan. Saya sedih sekali. Itu 1 misalnya. Ya, menyesal. Yang kedua,
kembali taat. Berarti kalau itu dosa, dia tinggalkan, dia lakukan sholat lagi. Saat ini harus rutin sholat. Yang ketiga, bertekad tidak mau ulangi lagi. Berarti besok-besok nggak boleh tinggalkan sholat lagi dengan sengaja. Terus tambah lagi, kalau mau lebih sempurna, tambah lagi perbanyak ya kebaikan setelah kita berbuat dosa seperti itu. Karena siapa yang mengikuti kebaikan setelah sebelumnya berbuat jelek, kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada tadi. Sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian itu berada. Wa atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kebaikan itu kejelekan itu dengan kebaikan. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Seperti itu. Ya. Jadi boleh tambah sholat sunnah, namun itu bukan syarat. Syarat yang utama tadi 3 hal yang tadi saya sebutkan untuk syarat taubatan nasuha. Berbanyak sholat sunnah silakan. Itu malah lebih ditekankan lagi, lebih dirutinkan lagi biar tutupi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua tema ya, ada 2 pertanyaan saya. Satu Ya. pertanyaan saya Ustaz. Kalau ada laki-laki mu'alaf masuk Islam. Sebelum Laki-laki masuk Islam, mu'alaf masuk Islam, ya terus. dia sebelumnya ada tatonya banyak. Nah, terus dia udah masuk Islam, terus dia kawin sama orang Islam. Itu tatonya nggak bisa dihilangin, bagaimana hukumnya ya? Kedua, ada lagi laki-laki nikah, ini laki Muslim, perempuannya Cina nggak Islam. Jadi masing-masing bawa agamanya, dia merit, boleh nggak tuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang. Yang pertama tadi untuk laki-laki yang masuk Islam terus bawa tato gitu ya? Iya, tapi tatonya itu sebelum dia Muslim ya, banyak tatonya. Ya sudah, bisa dihilangkan nggak tatonya? Kayaknya nggak bisa ya Ustaz. Susah. Oh, susah Ustaz, banyak kayak batik. Kayak batik lagi. Ya sudah, dia yang penting tobat aja. Kalau untuk mandinya, wudhunya sudah seperti pakai keadaan seperti itu. Karena sudah sulit. Ya, seperti keadaan itu saja. Ya sudah. Terus yang kedua tadi, pertanyaan kedua. Ya, kedua, laki-laki ini Masuk Islam. Muslim. Terus? Ya, kawin sama inilah perempuan Cina, nggak mau masuk Islam, tapi tetap dijalankan dia. Jadi dia nikah nih cara Islam, si laki si perempuan masuk ke gereja, nikahnya gimana tuh hukumnya Ustaz? Ahli kitab. Iya, di gereja. Ahli kita. Nikahnya di mana dulu? Iya, ahli kita. Nikahnya secara Islam apa nikahnya tetap seperti agama itu? Kalau dua. Jadi si laki nikah, si perempuan nikah juga di gereja. Saya juga lagi heran, makanya saya mau nanya Ustaz, gimana tuh hukumnya? Itulah saya heran juga itu, kok mau kayak begitu itu. Soalnya saya bingung, makanya saya mau nanya, ada kejadian gitu Ustaz. Iya, jadi ketika proses nikahnya dua berarti. Yang pertama dengan cara Islam kan, yang kedua dengan cara Nasrani kan, gitu kan ini maksud? Ya, jadi perempuannya nggak mau masuk Islam. Terus selama di rumah tangga bagaimana itu jadinya itu? Ya tetap jalani masing-masing itu. Yang perempuannya ke gereja, yang laki-laki ya tetap kayak gitu. Iya, masing-masing Ustaz. Hukumnya gimana ya Ustaz? Gini, Boleh nggak? kalau saya bahas secara hukum ya, secara hukum nikahnya masih sah. Karena laki-laki muslim boleh nikahi ahli kitab. Gitu. Secara hukum ya, dibahas seperti itu. Bisa dilihat pembahasan saya di rumahislam.com, nanti lihat di nikah beda agama. Masih dibolehkan cuma laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab saja. Nah, namun masalahnya bukan itu yang saya kritisi. Nah, masalahnya di sini adalah ada keyakinan yang saya bisa berpendapat bahwa laki-laki ini pasti punya keyakinan yang ini keyakinan fatal nih sebenarnya. Dia nganggap laki-laki muslim ini nganggap semua agama itu sama.
Karena dia tidak punya kekuatan untuk mendakwai sampai membiarkan kayak begitu. Dulu ini masih dibolehkan nikah dengan ahli kitab. Ini punya tujuan untuk lambat laun nanti bisa mengantarkan perempuan ahli kitab tadi pada agama Islam. Ini dia biarkan saja begitu. Itu kan kenyataan yang terjadi. Maka dari sisi akidah laki-laki ini bermasalah. Ya. Nanti dia bisa sampai pada tingkatan ya, Islamnya lahiriah, batinnya dia sebenarnya ya untuk formalitas saja dia ngaku Islam. Ya, saya mau katakan munafik ya munafik. Bahayanya di situ. Ya, sehingga dari sisi ini yang saya kritisi. Saya bukan masalahkan nikahnya dari sisi hukum masih sah kalau lihat dari hukum fikih ini ya. Namun dari hukum akidah ini bisa fatal karena laki-laki tersebut nanti punya prinsip semua agama sama, semua diridhoi oleh Allah, biarkanlah dia pada agamanya saja, nanti sama-sama semuanya masuk surga. Fatalnya di situ. Ya, itu yang saya kritisi. Sudah, Bu? Sudah, Ustaz. Ya, Jazakallah khairan. taib. Ada lagi? Ada pertanyaan di Skype, Ustaz. Ada Taib. pertanyaan. Dari Bu Arini, Ustadz, jika kita masbuk dan imam sedang tasyahud akhir, apakah duduk kita juga tasyahud akhir atau tasyahud awal? Duduknya Bu Arini duduknya tasyahud awal. Karena ibu belum sampai tasyahud akhir, maka duduknya iftirash. Tidak sama dengan imam yang duduknya tasyahud akhir, tawarruk. Taib. Ustadz, apakah batasan zuhud itu boleh nggak sih kita misalnya mampu secara ekonomi memiliki barang yang branded, tapi bukan untuk koleksi namun karena kebutuhan dan fungsinya bisa lebih tahan lama? Boleh. Lalu batasan wanita berdandan sesuai tuntunan itu seperti apa? Kan cantik itu manusiawi, dan apabila suami memfasilitasi, ibu cantik ya manusiawi, namun ya fasilitas tadi digunakan di rumah. Ya, bukan di luar rumah. Jadi dandan cantiknya, dandan ayunya, dandan menornya, dandan habis-habisannya di rumah. Untuk siapa? Suami. Itu enggak mubazir, malah itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi menggunakan barang branded masih sah-sah saja, masih boleh-boleh saja. Ya, apalagi di situ katakan kebutuhan karena ini lebih tahan lama. Iya, enggak masalah seperti itu. Terus ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana ingin bertanya mengenai sholat, tentang sujud sahwi itu Ustaz. Tapi beda dari yang kemarin. Terkadang ini kalau kita, ya Masya Allah ya, subhanallah, nggak concern gitu ya. Kita udah melakukan penambahan sholat gitu. Di akhirnya kita ingin melakukan sujud sahwi, tapi terlupa gitu Ustaz. Nah, terkadang itu udah kita bangun, udah melakukan kerja gitu, berapa menit gitu, kita nggak melakukan sujud sahwi gitu Ustaz. Nah, dalam masalah seperti ini, apakah kita menambah hanya sujud aja gitu, sujud sahwi 2 kali aja atau gimana? Sujud sahwinya karena sebab apa? Ya terkadang itu penambahan yang penambahan Jumlah rakaat. kekurangan sholat kita tambah, dan terkadang Ana akan melakukan sujud sahwi itu di akhirnya gitu, tapi yang Ana terus nggak lupa gitu, terus beri salam gitu, tapi setelah sholat selesai terus Ana ingat gitu akan melakukan 2 kali sujud sahwi. Nah, caranya gimana kalau setelah selesai itu Ustaz? Apakah sujud sahwi aja Ana langsung sujud sahwi 2 rakaat atau gimana gitu? Baik. Ya, jazakallah khairan. Gini, yang pertama saya rinci dulu, kalau itu ada kekurangan dalam sholat, maka sebelum sujud sahwi tutup dulu kekurangan. Misalnya ibu kurang 1 rakaat, Isya misalnya, Isya harusnya 4, ibu baru kerjakan 3. Ada yang ingatkan kamu itu kurang 1 rakaat lagi. Kemudian kita terlebih dahulu sebelum sujud sahwi, ya kerjakan dulu 1 rakaat. Nah, masalahnya tadi ditanya, gimana kalau ini 3 rakaat tadi sudah dilakukan dan ada jeda waktu antara kekurangan tadi dengan kita mau sujud sahwi dan tambah 1 rakaat tadi. Hal itu dibolehkan dengan catatan wudhu belum batal. Kalau wudhu belum batal maka dianggap
tadi kekurangan tadi baru 3 rakaat dengan tambahan 1 rakaat ini dan nanti plus sujud sahwi, itu dianggap masih bersambung. Ya, dianggap masih bersambung. Namun kalau ternyata antara 3 ini dengan yang mau ditambah tadi dan sujud sahwinya itu ada jeda, kemudian di situ kentut misalnya, maka berarti batal sekaligus tadi 3 rakaat tadi yang mau ditambahkan 1 rakaat lagi batal, berarti diulang semuanya. Berarti poin pentingnya adalah kalau masih ada wudhu tinggal nambah saja kemudian sujud sahwi. Namun kalau wudhunya sudah batal maka harus mengulangi lagi dari awal. Seperti itu. Ada lagi? Ustadz, afwan Ustadz. Iya. Masalahnya itu Ana udah menambah gitu. Menambah tinggal sujud sahwi gitu Ustadz. Tapi Ana lupa gitu penambahannya yang 2 rakaat sujud sahwinya itu. 2 kali sujudnya. Ibu sudah sujudnya tambah. Udah tambah, tapi hanya melakukan sujud sahwi 2 rakaat sujud sahwi 2 kali kali sujud itu aja. Tapi udah berhenti gitu, udah beberapa second gitu baru ingat gitu. Nah itu gimana cara, apakah hanya menambah sujud aja gitu? Sholatnya udah dilakukan gitu. Berarti cuma nambah sujud saja. Iya ya, naam. Oh, nambah sujud saja ya. Nambah sujud saja. Gitu. Dengan catatan tadi ya, tapi wudhu belum batal. Kan? Hah? Kalau udah batal, misalnya udah batal ya, misalkannya udah batal, tinggal nambah sujud aja gimana? Nah inilah masalahnya. Kalau menurut ulama yang menyatakan sujud sahwi wajib, berarti ibu harus ulangi semuanya kalau begitu. Ya, kalau menurut ulama ya. Kalau udah berlalu. Kalau sudah? Gimana, Tan? Hah? Udah berlalu gitu. Tan. Ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Nanti pakai ilmu yang baru. Iya. Karena baru tahu. Oke, jazakallah khairan Ustaz ilmunya. Ada lagi? Ada yang lagi? Ustadz tadi yang dijelaskan masalah adanya masa futur dalam malas tadi ya. apa tadi? Ada malasnya, ada rajinnya. Kita bisa merasakan, apakah kita itu bisa merasakan dalam jangka waktu lama baru berasa atau ada kan memang up and down gitu, lagi ini sekali itu apa sudah bisa dibilang futur atau futur tuh dalam masa lama gitu Ustadz, apakah bisa merasakan gitu? Tergantung masing-masing orang, ada yang futurnya ya lama, ada yang futurnya sebentar, kembali semangat lagi gitu. Jadi kalau yang dibilang segera sadar itu termasuk futur itu Ustadz? Iya, termasuk. Namun kan tadi dibagi, ada yang futurnya masih dalam koridor sunnah Nabi SAW, ada yang masa futurnya keluar dari koridor sunnah Nabi. Kalau masih beruntung, jadi misalnya saya malas nih ya, saya misalnya sholat sunnah Masya Allah rajin begitu. Namun sekarang saya lagi masa malasnya, capeknya, kemudian saya cuma pentingkan yang wajib-wajib saja. Itu namanya dia masih dalam koridor sunnah Nabi, karena yang wajib tidak dia tinggalkan. Gitu. Namun kalau dia kok futurnya kok sampai wajib kok enggak gitu, nah itu berarti sudah keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok futurnya kok sampai lepas jilbab misalnya, oh berarti sudah keluar dari sunnah Nabi. Nah, kalau futurnya misalnya dia masih tetap tutup aurat, jaga sholat, namun kok majelis ngajinya kok berkurang. Nah ini masih dalam koridor sunnah karena yang wajib masih dijaga. Mungkin dalam segi ilmu saja dia kurang nambah. Namun itu cuma ilmu-ilmu yang sunnah-sunnah saja. Kalau ada ilmu yang wajib dia tetap ikuti gitu misalnya. Pokoknya jangan sampai tinggalkan yang wajib atau terjerumus dalam yang haram kalau dalam masa futur. Gitu aja. Iya Ustaz, paham Ustaz. Ya, baik. Ada lagi? Ibu ada yang mau tanya? Ya mungkin yang di grup ada enggak? Mungkin yang di grup ibu-ibu. Bentar, ini ada zuhud, ini ada yang nanya lewat ini. Oh, iya. Ustadz, Iya, apakah Ustadz. batasan zuhud boleh nggak sih kita misalnya, oh tadi sudah saya jawab, maaf, branded tadi sudah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Di luar topik boleh. Boleh. Daripada ibu cari-cari setengah mati nanti untuk tanya-tanya, mumpung saya lagi mau jawab ini.
Ayo ada. Ana tak ingin bertanya lagi tak? Ji, ya silakan. Ini yang anu sidang di sini. Iya ya. Ini kalau di tempat kami ini, terutama di daerah Sabet tempat Ana tinggal, kalau walimahan dalam acara walimahan itu Ustaz, selalunya ada musik itu Ustaz. Tapi Ana apa namanya? Ya kan kita sudah menjalankan sunnah gitu ya Ustaz. Tapi dalam walimahan ini Ana selalu pergi gitu Ustaz. Maksudnya untuk Ana kan selalu tetap nggak menghadiri. pergi kalau yang dilarang lah. Ana menghadiri gitu kalau walimahan itu. Tapi memang ada ininya Ustaz. Tapi kalau Ana nggak hadiri gitu, nanti Ana nggak kumpul gitu Ustaz. Ana tahu itu apa haram hukumnya musik gitu Ustaz. Tapi untuk mudaratnya Ana nggak berkumpul gitu Ustaz. Nanti Ana mengingkari itu musik gitu Ustaz. Hukumnya gimana Ustaz? Mohon masukannya. Itu kadang gini, kita itu dalam hidup itu tidak selamanya perfect, harus jalani semuanya itu sempurna. Ya, kadang kita mesti menimbang ada sesuatu yang punya maslahat besar, ini ada mudorotnya. Atau ada mudorot, sama-sama mudorot kita hadapi, saya nggak hadir. Dengan ada mudorot yang saya hadapi, situ ada musik. Itu namanya ibu hadapi dua mudorot. Kalau saya tidak hadir, efeknya lebih besar. Namun kalau saya hadir, saya cuma hadapi musik aja situ. Maka ibu tinggal timbang-timbang. Ini saya kalau timbang-timbang, mana efeknya lebih besar ya? Kalau memang efeknya lebih besar, saya nggak hadir malah dicari-cari orang. Atau saya malah dianggap itu tidak lagi berteman. Dan ini adalah teman dekat saya. Ini kerabat dekat saya. Jadi masalah untuk saya. Maka ibu timbang-timbang, itu namanya menimbang dua mudorot, pilih yang lebih ringan. Dan kita dapati dalam hidup itu nggak semuanya perfect, mudorot itu nggak ada sama sekali, nggak mungkin. Pasti nanti suatu waktu akan menghadapi masalah seperti itu. Tinggal ditimbang-timbang, oh ini saya mesti hadir, ini kerabat saya nggak mungkin mengelak, saya mau nasihati sulit. Karena butuh tahapan, mungkin saya datang sini, yang penting saya hadir, kemudian bisa menyapa mereka, nanti suatu waktu mereka tanya sesuatu tentang masalah agama, bisa saya terangkan gitu. Punya pengaruh dibanding kalau ditinggalkan langsung. Maka ibu tinggal nimbang mana di situ mudorotnya mana. Kalau saya ini cuma undangan biasa, sudahlah nggak hadir nggak apa-apa. Ya, tinggal ditimbang-timbang, menimbang dua mudorot, pilih mudorot yang lebih ringan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz, ada lagi Ustaz sebentar. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang safar. Iya. Safar itu batas waktunya 4 hari yang saya dengar ya. Iya, terus? Belakangan ini saya dengar itu safar itu berlaku sampai selama tempat kita dimakan di tempat gitu. Jadi sampai yang mana yang berlaku hari selama kita mungkin di tempat itu. Tadi yang ada pendapat yang lain tadi ibu sebutkan apa tadi, coba diulang. Selama 4 hari. Iya terus. Yang satunya lagi selama bermukim di tempat. Gini, yang lebih aman kita pakai patokan situ. Kecuali gini, ibu datang di suatu tempat, misalnya saya ini dari Jogja mau ke Surabaya. Di Surabaya saya 3 hari, terus saya berpindah lagi ke Gresik misalnya 3 hari lagi, saya pindah lagi meluncur lagi ke Semarang, baru kemudian balik lagi ke Jogja. Di situ pindah-pindah namanya. Nah, selama pindah-pindah tadi ya, kita dalam perjalanan semua maka dianggap sebagai musafir. Ya, pindah-pindah seperti itu. Walaupun nanti ada yang sampai 3 hari, totalnya itu sudah lebih daripada 4 hari gitu. Ya, karena masing-masing tempat kita tidak mukim. Nah, itu jadi patokan yang lebih bagus. Ya, daripada kita pakai standar, ya saya itu mukim. Ya, saya itu sudah niatan mukim gitu. Namun kalau gini, ibu misalnya ke Indonesia, ibu sudah di atas 4 hari, ya sudah berarti sudah niatan mukim di situ. Ibu balik lagi ke Australia misalnya, niatan lagi mukim di sana lebih daripada 4 hari, ya sudah berarti sudah niatan mukim di situ. Wallahu a'lam.
Pak Ustadz, kalau misalnya kita ke Indonesia selama 1 bulan di Jakarta. Nah, berarti ibu mukim sudah di situ. Tapi di satu tempat atau pindah-pindah? Kalau satu tempat aja Ustadz gimana? Satu tempat saja ya berarti sudah mukim 1 bulan itu. Jadi sholatnya nggak jadi safarnya cuma 4 hari ya? Iya, jadi gini, bukan. Ibu sejak di Indonesia karena niatannya sudah 1 bulan. Misalnya ibu ke Jogja lah. Saya rumahnya di Jogja. Ibu di Jogja terus selama 1 bulan itu dianggap mukim semuanya. Bukan selama 4 harinya, namun dari awal ibu sudah di Jogja, niatannya sudah mukim. Berarti dari awal tinggal sampai 1 bulan itu mukim namanya. Jadi kosor ya Ustaz? Nggak perlu. Iya, enak sekali 1 bulan kosor semuanya. Bukan Ustaz. Apakah itu kalau kita niatkan safar walaupun sebulan itu Ustaz, niat safar, bukan niat mukim. Gimana itu Ustaz? Kita ke Indonesia tapi ke satu tempat, tapi niat memang safar. Bukan niat mukim. Itu bukan tergantung nama malu niat gitu. Tapi kan perbuatan ibu hakikatnya itu mukim. Walaupun ibu bilang itu ibu safar. Iya, ibu cuma pergi terbang saja. Namun sejatinya yang ibu lakukan itu mukim. Oh jadi kalau kayak kita berpindah-pindah, walau 1 bulan kayak anak dulu berpindah-pindah gitu dari satu tempat ke tempat lain itu termasuk safar itu ya? Ya misalnya gini, ibu pindah gini. Kalau pindahnya 1 minggu nanti di Surabaya, 1 minggu lagi di Semarang, 1 minggu lagi di Jogja, 1 minggu lagi di Jakarta. Berarti tiap 1 minggu tadi ibu mukim di masing-masing tempat. Karena sudah lebih daripada 4 hari. Oh, Masya Allah. Jadi kalau enggak cuma 4 hari aja bisa qada. Kecuali kalau ibu gini, 3 hari di Surabaya, 3 hari di Semarang, 3 hari di Jakarta, 3 hari di Jogja, 3 hari di Sumatera, 3 hari di Kalimantan, 3 hari di mana gitu, 3 hari semuanya nggak sampai 4. Nah, berarti semuanya musafir berarti. Ana dengar apanya mahal ya. Ana dengar pada Ustadz yang lain ahlu sunnah juga, selagi kita safar, walaupun kita 1 bulan atau berapa, kemarin Ana pernah nanya juga Ustadz, Ana lebih dari itu 3 hari gitu, ya seminggu atau 5 hari atau 4 lebih dari 4 hari gitu, selagi kita safar itu dikatakan safar gitu Ustadz. Enggak Bu, contoh misalnya Bu, saya sekarang jadi anak kos-kosan, saya orang Papua, terus datang ke Jogja, saya ngekos itu 1 bulan misalnya, apa saya di situ disebut itu musafir? Cuma ngekos. Padahal cuma ngekos loh Bu, enak sekali itu, cuma datang ke kampus, tidur, makan, terus jalan lagi, nggak ada kesulitan apa-apa. Kalau yang anak kira kalau kos beda Tad, masa dia ngekos kayak kita kan kayak holiday gitu Ustaz. Dia kalau kos itu dikira mukim. Masalah tempat. Gimana? Kan sama saja. Saya misalnya pilih sebulan sama dengan ibu lah. Saya sekarang niatan ngekos. Ibu kan kembali ke rumah lagi sendiri gitu kan? Islam itu awalnya mulai gitu kan? Keadaan asing. Itu tinggal di siapa coba kalau ke Indonesia? Keluarga. Nah sudah berarti. Asalnya gini Bu, lebih aman karena yang namanya keringanan itu kan di luar dari kebiasaan kita. Asalnya kembali ke hukum asal, sholat kita sempurna, 4 ya 4. Itu lebih aman kita. Jaga sholat terus. Kalau ibu kerjakan perfect 4 itu, yang isya misalnya 4 nggak dikosor, ibu tidak masalah di situ. Dibandingkan ibu milih kosor. Saya safar pun misalnya, kalau saya pergi safar, saya lihat ada di belakang saya ini jadi ada jamaah mukim, saya jadi imam misalnya. Saya kerjakan sempurna 4 pun tidak ada masalah untuk saya. Malah lebih aman. Gitu. Jadi selama 1 bulan ibu sempurna terus gitu. Ibu nggak dosa di situ. Karena hukum mengkosor sholat cuma keringanan. Pendapat yang paling kuat itu cuma boleh saja, bukan jadi wajib. Saya kenapa lebih memilih pakai patokan hari tadi? Dikarenakan ini lebih hati-hati, nggak mudah-mudahan, nggak gampang-gampangan. Saya punya buku tentang safar sendiri tentang hal itu. Sudah saya bahas juga di rumahsyaw.com.
Tad, berarti jamak ya Tad ya, nggak usah kasar gitu. Nah, kalau jamak masih boleh, kosornya nggak perlu. Karena jamak itu kaitannya karena sholatnya sulit dikerjakan masing-masing waktu. Kalau kosor cuma kaitannya dengan safar. Itu. Paham? Insya Allah Ustaz. Ya. Insya Allah. Ada satu lagi Tad, ya Allah, Masya Allah banyak. Afwan ya Umar, ada yang lain. Ini Tad, satu lagi yang tentang safar. Tad, batas safar itu kalau kita safar di rumah family atau di rumah teman itu, apakah ada perbedaan 3 hari atau 4 hari batasannya Ustaz? Beda rumah teman berapa hari atau kalau rumah family berapa hari gitu kita ada di sana? Sesuai kebutuhan lah Bu. Namun yang jelas kalau untuk dari sisi tuan rumah melayaninya itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari bonus itu berarti. Itu dia punya kewajiban layani 3 hari. Yang lebih dari 3 hari kalau dia masih layani bonus bagi tuan rumah untuk layani. Untuk cari pahala. Bonus maksudnya ekstra kerepotan. Ekstra, iya. Berarti kita nggak apa-apa yang maksudnya nggak dosa ya. Enggak. Kita kalau keluar dari beda itu ya. Enggak apa-apa. Oke Ustaz. Ya jazakallah khairan. Ya, mungkin ada lagi terakhir. Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz mengenai kosor. Yang Ana mau nanyakan, misalnya Ana ini safar. Terus pada waktunya zuhur, itu kita kosor pada waktunya 2 rakaat. Apa kita seandainya zuhur sama asar? Ibu musafir ini? Iya musafir. Terus? Gimana? Maksudnya itu ada yang penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 101 itu Ustaz. Kenapa di situ? Jadi biasanya misalnya dalam perjalanan itu Ustaz kita mengerjakannya di asar atau di dohor gitu ya, dua-dua. Terus ada informasi dari seorang teman, bukan begitu. Kamu mengerjakan di waktu dohor tetap dohor, asar tetap asar. Itu yang dimaksud kosor. Jadi misalnya adzan dohor, tetap kita mau jadi dohor 2 rakaat, asar datang lagi tetap di waktu asar kita 2. Oh berarti itu tidak dijamak. Nah ya itu maksudnya Ana ya gitu umumnya. Mana yang kita ini kan Ustaz. Bisa dijamak apa sendiri-sendiri gitu Ustaz? Jamak itu tergantung ibu, sulit nggak kerjakan di masing-masing waktu. An-Nisa ayat 101 cuma menerangkan kosor sholat. Kalau dari yang lainnya menerangkan ada jamak sholat. Jadi jamak sholat dengan kosor boleh. Jadi jangan terlalu kaku dengan satu ayat. Ayat ini kok menafikan jamak, itu kan nggak benar. Dia nggak perhatikan yang lainnya. Oh, jadi jamak boleh, kosor boleh, walaupun dalam safar itu bisa kadang hari ini saya maunya jamak, besok kosor nggak masalah Ustaz ya? Enggak, ibu gabung jamak kosor sekalian. Jamak. Tapi kosor-kosor gitu loh. Jadi misalnya ya, mau di waktu zuhur asar ya, ibu kerjakan masukkan waktu asar ke waktu zuhur, kerjakan zuhurnya 2, asarnya 2, itu namanya jamak kosor. Sudah? Paham ya? Jadi safar itu nggak boleh kita larang orang mau jamak, nggak boleh. Oh kamu nggak boleh itu jamak, tetap boleh. Jadi dia tadi kalimatnya salah. Nggak boleh kerjakan sholat zuhur, ya, asar nggak boleh kerjakan di waktu zuhur. Masih boleh, itu namanya jamak. Nggak bisa dinafikan kayak gini, itu sepakat ulama itu. Sudah, ada lagi? Ana Ustaz satu lagi. Ya. Ustaz ada yang mau nanya Umar di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tergantung. Teman yang bertanya, beliau citizen sini orang Australia gitu, dia safar ke Indonesia cuma holiday gitu selama sebulan. Itu apakah dia bisa sholatnya bisa di jamak selama sebulan itu? Sebentar, itu pindah-pindah atau satu tempat? Nggak pindah-pindah Ustaz. Ya sudah, berarti tempat. boleh. Satu tempat Ustaz. Satu tempat saja? Ya. Jadi mukim. Mukim, walaupun Iya. beliau maksudnya
warga negara Australia gitu Ustaz. Nggak pandang saya warga negaranya. Saya ini misalnya Bu, saya contohkan. Saya warga negara Indonesia. Saya kuliah di Saudi Arabia gitu ya. Saya misalnya ambil 1 bulan saja belajar di sana gitu. Ya sudah saya jadi mukim, bukan pandang warga negara. Kan beda. Berarti nggak dijamak ya Ustadz ya, kalau mukim ya? Nggak usah dijama, nggak usah kosor. Jangan terlalu manja-manja lah. Sudah, kerjakan sholat masing-masing waktu aja. Gitu, 1 bulan lagi. Kayak tadi saya contohkan tuh, saya belajar di Saudi Arabia. Gitu kan, saya warga negara Indonesia. Saya belajar di Saudi Arabia gitu, 1 bulan misalnya. Ya sudah, saya nggak mau kosor sholat, nggak mau jamak. Ya sudah, dapati sholat gampang di sana. Kenapa kok saya katakan tidak perlu jamak, nggak perlu kosor? Karena kita sudah dapati sholat gampang di situ ketika kita sudah di tempat. Ngapain lagi kita jamak kosor ketika itu? Kan nggak sulit. Gitu. Satu lagi ya. Ya. Ini Ustadz. Ji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan bukan saya sendiri, pertanyaan rame-rame rombongan. KRT. Kita di sini Ustadz, apa yang telah Ustadz terangkan tadi, pertengahan dalam ibadah, karena kita hidup di zaman sekarang ini Ustadz, kita mau mengukur diri kita ini, mengukur diri kita ini di pertengahan ibadah, malas atau kebanyakan, itu gimana Ustaz caranya? Ikuti tuntunan Nabi, maka tahu mana berlebihan, mana yang sederhana, mana yang meremehkan. Jadi kalau tahu tuntunan Nabi, sudah tahu itu. Oh, saya berlebihan di sini. Oh, ini saya kurang di sini. Karena manut pada tuntunan Nabi. Gitu. Paham ini, Bu? Halo? Paham Ustaz, cumanya kita orang ini mau mengukur diri kita ini, misalnya gini Ustaz ya. Kalau misalnya kita tahajud misalnya 12 rakaat kalau malam, terus kita nggak kerjain 12 rakaat, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat, kan kita termasuk yang malas beribadah? Atau tapi kita untuk wajib kita lakukan semuanya insya Allah? Dia nggak masalah, itu bukan malas beribadah. Oh. Cuma mungkin turun semangatnya gitu, tapi masih dalam koridor sunnah Nabi. Kebiasaannya Iya Ustaz, ya. Iya kan nggak maksiat, dia tinggalkan yang sunnah. Iya kan? Ustaz? Sudah ya? Ya. Satu lagi. Ya. Di hati. Iya. Kalau tentang safar itu, Hana banyak juga komunikasi dengan Ustadz ahli sunnah gitu. Tapi katanya itu itu perselisihan para ulama masalah itu Ustadz yang 3 atau 4 itu kalau kita bersafar itu hukumnya itu perselisihan para ulama. Nah, gimana kalau cara pengambilan dalam situasi perselisihan itu Ustadz? Kita ambil, kalau kayak Ana misalkan itu ambil yang nggak cara antum gitu Ustadz. Bisa kita lakukan kalau safar itu lebih dari 4 atau seminggu di misalnya ke tempat antum ambil itu. Gimana kalau itu? Nanti timbang-timbang mana dalil yang menerapkan ibu. Saya sudah berikan link di Skype itu semua artikel saya tentang safar itu. Nanti bisa dipelajari. Mana yang menenangkan, bawa dalil, gitu aja. Kan sudah bisa nimbang-nimbang dalil. Iya Ustaz, tapi kalau perselisihan itu katanya kita bisa mengambil yang itu, bisa mengambil yang ini. Gitu. Ambil yang dalilnya menenteramkan. Begitu. Dan tidak bergampang-gampangan. Tapi itu kita nggak mengambil menggampang-gampangkan maksudnya ya Tad ya.
Tapi sepertinya enak gitu. Enak maksudnya satu minggu di safar, kita ngambil jamak kasar gitu. Gini, gampangannya gini Bu, ketika Ibu sudah enak sekali lakukan suatu ibadah, Ibu sampai misalnya dari Australia ke Indonesia, kok saya 1 bulan saya sudah netap di sini gitu, nggak kemana-mana, sudah ngapain kita jamak kosor lagi? Kan saya sudah seperti punya rumah sendiri. Iya nggak usah, bukannya kalau 1 bulan iya kita memang seperti itu. Tapi kalau kayak seminggu gitu Ustaz, seminggu kita selama kita kan holiday 4 minggu. Tapi seminggu misalnya di Bali, seminggu di Lombok, seminggu di Jawa gitu. Nah itu kita ambil jamak kosor. Bisa ya? Ya, kalau saya masih belum, saya tetap mau milih untuk sempurna. Apalagi kalau saya disuruh berjamaah di masjid, saya ikuti imam masjid selama saya bisa. Antum kalau laki-laki, kalau perempuan itu Ustaz, perempuan kan nggak berjamaah Ustaz. Gitu. Tapi nah itu dia dalam masalah perselisihan ini Ustaz, kalau kita akan mengambilnya itu bisa tak kita mengambil enaknya kalau kita jamak kasar gitu. Yang penting mana yang tidak menyusahkan ibu gitu aja. Tapi melaksanakan. Iya, itu anak maksudkan. Iya. Dalam situasi susah kan kita kan berpindah-pindah gitu, jadi kita lakukan itu. Gitu. Iya. Tapi setelah mendengar penjelasan antum ini jadi kayak bingung gitu, ambil yang mana gitu. Ya karena kalau saya tipe pendapat nggak gampang-gampangin gitu aja kalau saya. Ada ulama yang berbeda dalam hal ini sudah saya ambil ini yang lebih aman karena timbang-timbang dalil. Begitu. Jazakallah khairan. Ya, nanti bisa baca ada link yang saya berikan tentang safar semuanya, materi safar sudah ada di link di Skype. Baik. Syukran. Cukup ya ibu-ibu. Jazakallah khairan. Iya. Iya. Mugi manfaat. Semua dapatkan berkah dan insya Allah bisa dilanjutkan lagi nanti di kesempatan berikutnya. Ya demikian kami cukupkan ya terlebih dahulu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.